Kevin masuk ke kamar Karina dan mengunci pintu. Dia berbicara dengan nada lembut. Karina, aku tidak tahu kalau Daisy masih di kota Leicester. Sebelumnya aku sudah telepon Tuan Morrison dan dia juga bilang iya. Lalu aku tidak tanya lagi. Dia tidak menyangka Daisy akan menipu Gushen dan akhirnya Gushen terpaksa membawa serigala menakutkan ke dalam rumah. Jangan bicara sama aku. Karina membenamkan wajah di bantal. Kevin duduk di samping tempat tidur dan hanya diam. Setelah menunggu beberapa saat, karena tidak mendengar dia bicara, akhirnya Karina diam-diam memalingkan wajahnya dan mendapati kalau Kevin masih menatapnya. Entah kenapa amarahnya tiba-tiba hilang, tapi masih pura-pura marah dan berkata, "Kenapa menatapku? Jangan menatapku." Karina menyuruh Kevin untuk tidak berbicara padanya dan pria itu benar-benar hanya diam saja. Dasar pria tidak peka, Kevin berpikir sejenak lalu berkata, "Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Kalau Gushen akan tunangan dengan Daisy." Apa katamu? Kakakku akan tunangan dengan Daisy. Karina langsung duduk dan bertanya dengan penasaran. Apa yang terjadi? Mana mungkin mereka bisa tunangan? Cepat cerita. Kevin terdiam dan hanya mengerucutkan bibirnya. Karina meraih lengan Kevin dan mendesaknya. "Kevin, aku tanya, apa yang terjadi? Barusan kamu suruh aku supaya tidak bicara denganmu." Kevin berbicara dengan nada tidak berdaya. "Sekarang aku izinkan kamu bicara padaku. Jelaskan, apa yang terjadi?" Baru saat itulah Kevin menceritakan secara detail apa yang dilakukan Ibu Karina untuk menakut-nakuti Daisy. Sementara dia pergi ke dapur untuk membuat teh, tapi ternyata itu tidak menghambat. Setelah selesai mendengarkan, Karina jatuh di tempat tidur dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, ibuku hebat banget ya, membayangkannya saja membuat dia jadi sangat bahagia." Kevin juga setuju dengan kata-katanya. "Iya benar, Bibi River sangat hebat. Aku kasih tahu kamu ya, kedepannya harus perlakukan aku dengan lebih baik. Kalau kamu berani buat aku marah, lihat saja apa yang akan dilakukan ibuku padamu." Karina mengingatkannya dengan arogan, sambil mengangkat dagunya. "Ya, mulai sekarang dan kedepannya aku akan perlakukan kamu dengan baik. Aku akan habiskan seluruh waktu dan usahaku untuk kamu, jadi aku tidak punya waktu dengan wanita lain, oke?" Kevin tersenyum ringan. Lalu dia berkata lagi, "Oh iya, aku mau klarifikasi satu hal. Aku tidak pernah berbuat macam-macam dengan Daisy. Ketika di Inggris aku merawat Tuan Morrison, aku tidak pernah bicara banyak padanya kecuali tentang kondisi ayahnya. Aku rasa kamu juga ngerti kalau aku tidak pernah banyak bicara pada orang yang tidak aku kenal." Lalu Kevin mendekatkan diri ke arah Karina dan mencium bibirnya. Tentu saja Karina tahu kalau Kevin adalah orang yang tidak banyak bicara dan tidak akan berinisiatif untuk memulai percakapan dengan orang lain. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan amarahnya ketika melihat wanita lain rela terbang ke kota Leicester hanya untuk mengejar Kevin. "Aku tahu itu, tapi kamu bawa wanita lain sampai ke sini. Itu hal berbeda." Karina meraih lengan Kevin dan menggigitnya pelan. Kevin berkata, "Tapi aku tidak bersalah. Kamu emang tidak salah. Tapi wajah tampan kamu itu yang buat masalah." Ketika Gushen mengejar Daisy dan keluar pintu, kebetulan dia melihat wanita itu berdiri di dalam lift dan perlahan pintu liftnya tertutup. Dia berteriak, "Daisy tunggu!" Daisy melihatnya dan teringat apa yang dikatakan Ibu Karina, sehingga dia masih menekan tombol untuk menutup pintu lift. Gushen langsung berlari dan di layar sudah menunjukkan kalau liftnya sudah turun. Gushen terdiam. Sial, padahal siang hari tadi mereka main game bersama. Tapi sekarang Daisy menghindarinya seolah-olah Gushen adalah penjahat. Dasar wanita, lebih sering pelin-pelan daripada seorang pria playboy. Gushen takut Daisy berlari keluar dari lingkungan dan tidak bisa menemukannya. Jika terjadi sesuatu maka akan sangat merepotkan. Karena sudah tidak sabar menunggu lift, akhirnya dia berlari turun. Hanya 15 lantai,
Ketika dia berlari ke lantai pertama, Gushen melihat Daisy sudah berjalan ke arah taman lingkungan itu. Gushen menghela nafas lalu berlari mengejarnya. Daisy yang berjalan di depan, mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat dan kemudian berlari. "Daisy, berhenti!" teriak Gushen sambil mengejarnya. Daisy tidak berhenti, tapi larinya semakin cepat dan dalam sekejap mata dia sudah berlari keluar dari lingkungan itu. Kemudian di dalam kegelapan malam, mereka terlihat seperti orang bodoh yang memakai sandal dan berlarian di jalan. Jika Daisy hanyalah gadis biasa maka Gushen bisa menyusulnya. Tapi wanita itu mampu mengalahkan 6 bodyguard sekaligus dan tentu saja dia tidak akan bisa mengalahkan wanita tangguh itu. Untungnya Gushen adalah seorang laki-laki dan sering berlari, sehingga fisiknya lebih kuat daripada wanita. Setelah 20 menit berlari mengejarnya, akhirnya tertangkap. Dia mengangkat tangan untuk meraih kerah Daisy, menariknya dan secara tidak sengaja merobek kaos Daisy sehingga kulit punggungnya terlihat. Plak, Daisy menamparkan wajahnya dengan tidak terlalu keras, sambil terengah-engah dan memarahinya. "Gushen, dasar bajingan kurang ajar. Aku tidak bermaksud gitu." Gushen melepaskan tangannya dengan malu lalu berkata, "Daisy, ternyata kualitas bajumu tidak bagus ya. Terus itu alasan kamu sobek bajuku, kamu mau dipukul ya?" Daisy memelototinya. "Aku bilang tidak sengaja melakukannya." Gushen membela diri. Daisy sangat marah, menggertakkan gigi dan terus berjalan ke depan. Gushen berdiri di belakangnya dan dengan tenang mengingatkan, "Nona Daisy, izinkan aku ingatkan kamu. Sekarang kamu sedang berjalan dengan pakaian terbuka, sangat mudah untuk diculik." Daisy berhenti, berbalik dan berjalan ke arah Gushen. "Buka pakaianmu. Kamu anggap aku siapa? Aku bukan pria biasa. Meskipun aku tidak bisa dapatkan hatimu, tapi tidak bisa seperti ini." Gushen mundur beberapa langkah dengan waspada dan terlihat tulus. Dia berpikir, kayaknya kata-kataku terinspirasi dari Daisy ya. Daisy tidak bisa mendapatkan Kevin, kemudian ditambah dengan ibunya berkata tentang kerjasama bisnis, membuat wanita itu marah dan melampiaskan kemarahan pada Gushen. Daisy sangat marah dan sangat ingin memukuli pria tak tahu malu ini sampai mati. "Kamu robek bajuku, bukannya kamu harus tanggung jawab." Dia berkata sambil menggertakkan gigi. "Oh, bilang dong. Aku gugup karena pikir kamu akan merampok aku." Gushen dengan tenang menyerahkan baju padanya. "Badanku bagus kan?" Saat berbicara, Gushen mengepalkan tinjunya, menekuk lengannya untuk memamerkan otot-otot di lengannya. Setelah Daisy memakai kaosnya, dia menatap Gushen dengan dingin. "Oh, jadi six-packmu cuma ada satu ya? Hebat banget." Saat mendengar ejekannya, Gushen menurunkan tangannya dengan kesal dan berjalan kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hatinya diam-diam bersumpah bahwa kedepannya tidak akan makan masakan Kevin lagi. Setelah berjalan beberapa langkah, Gushen menyadari kalau bagian atas tubuhnya telanjang dan terlihat tidak sopan. Kemudian dia menoleh dan berjalan kembali ke arah Daisy. Dia berkata padanya, "Lepaskan kaos bagian dalammu itu." Meski kaos bagian belakang Daisy robek, tapi setidaknya itu bisa menutupi bagian depan tubuh Gushen. "Di sini tidak ada kamar mandi, terus gimana aku bisa lepas kaos?" Meskipun Gushen tidak menjelaskan tujuannya meminta Daisy melepaskan bajunya, tapi dia langsung mengerti dan meliriknya. "Kamu punya tubuh bagus, jadi tidak butuh baju kan?" Gushen pura-pura tidak mendengar ejekannya. "Kamu tetap bisa lepas meskipun tidak ada kamar mandi. Lepaskan baju milikmu, kalau tidak kembalikan bajuku." Daisy menatapnya tajam, dan memaki Gushen lagi kalau dia bajingan tidak tahu diri dan ingin menendangnya untuk pergi. Dalam hatinya berpikir, bahkan pria ini mau melihat aku melepas baju di depannya. Pria mesum. Tapi pada akhirnya Daisy melepas baju robek miliknya dan melemparkan pada Gushen. Karena itu adalah kaos longgar untuk di rumah, jadi tidak akan terlihat sempit meskipun dipakai oleh Gushen.
Tidak ada satupun dari mereka yang bawa ponsel atau uang tunai. Jadi ketika Gusion memanggil taksi dan supir taksi melihat pakaiannya yang robek juga wajah Daisy yang terlihat marah. Supir taksi itu menatap curiga ke arah mereka selama beberapa detik, kemudian menginjak gas dan kabur karena takut akan dirampok oleh kedua orang itu. Akhirnya mereka berdua butuh 40 menit untuk berjalan kaki kembali ke lingkungan rumah Karina. Ibu Karina melihat mereka berdua kembali dan berkata kepada Gusion, "Gusion, kenapa lama banget sih untuk bawa menantuku kembali?" Daisy hanya tersenyum, menggertakkan gigi. Sebenarnya dia ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Dengan ekspresi dingin dan tidak berbicara, dia berjalan menuju kamar Gusion. "Ibu, Daisy itu kuat banget lari. Aku harus lari kejar dia selama 20 menit baru bisa menangkapnya. Ketika mau pulang, kita tidak dapat taksi dan harus jalan kaki." Gusion menjelaskan. Ibu Karina tersenyum ketika mendengar itu. "Kedepannya jangan kasih tahu orang lain kalau kamu bahkan tidak bisa kejar seorang wanita. Apalagi kamu juga tidak bisa mengalahkannya. Jangan buat malu keluarga River ya. Aku bukan tidak bisa kalahkan dia. Aku cuma tidak mau pukul wanita." Gusion membela diri. "Baiklah. Sekarang Daisy sudah kembali, mandilah dan tidur lebih awal." Saat bicara tentang ini, Gusion duduk di samping ibunya dan berbisik untuk bertanya. "Ibu, bisakah kamu bawa Daisy kembali ke Inggris? Aku tidak mau tidur di sofa ruang tamu." Meskipun Karina membeli sofa mahal, tapi tetap saja tidak akan senyaman jika tidur di kasur. Sebelumnya dia bersikap sopan dan membiarkan Daisy tinggal di kamarnya selama sementara. Tapi ternyata wanita itu mempermainkannya dan Daisy adalah saingan cinta Karina, sehingga dia tidak mau membiarkan wanita itu tinggal di kamarnya lagi. Ibu Karina tersenyum lembut. "Kenapa buru-buru? Aku belum cukup bersenang-senang." "Ibu, berapa lama lagi, supaya Gusion bisa menyiapkan diri berapa lama akan tidur di sofa?" Ibu Karina tidak menjawab tapi menyarankan, "Kamu tidur aja di kamar Kevin." Gusion langsung menolak. "Lupakan, aku tidur di sofa aja." Daripada harus berbagi kamar dengan Kevin, dia lebih memilih tetap tidur di sofa. Semalam mungkin Daisy sudah bicara dengan teman atau ayahnya untuk mencari solusi. Jadi keesokan paginya, dia menyapa Ibu Karina dengan senyum cerah yang terlihat provokatif dan tidak takut lagi padanya. Dan sikap Ibu Karina padanya tetap sama, lembut dan juga ramah seolah-olah Daisy adalah calon menantu yang disukainya. Untuk situasi ini semuanya tentang akting dan kekuatan mental. Siapapun yang mentalnya lebih lemah, akan kalah. "Kevin, sarapannya enak sekali. Ini pertama kali aku makan sarapan buatanmu." Daisy memujinya sambil tersenyum tipis. "Semua karena Karina," kata Gusion. Ibu Karina berkata, "Daisy biasanya di Inggris kamu hanya makan sarapan ala Western. Sekarang kamu bisa coba masakan baru, Gusion juga jago masak loh." "Jadi besok Gusion yang masak?" "Oke." Gusion langsung menoleh dan bertanya, "Daisy kamu belum pernah coba makanan bahan tepung negara Air. Besok mau sarapan apa? Pangsit, sup pangsit, mie kuah, mie goreng, pai daging?" Daisy terlihat kaget karena tidak menyangka Gusion bisa memasak. Tapi dia dengan dingin menolak, "Aku tidak akan mau makan." "Kalau gitu besok kamu tidak perlu sarapan, kita saja yang akan makan," kata Kevin dengan dingin. Gusion berbicara dengan tenang, "Daisy, aku itu jago banget bikin pangsit. Karina bisa makan 10 pangsit sekaligus. Besok aku akan buatkan kamu sup pangsit dan pangsit goreng yang crispy juga semangkuk mie kuah. Kamu pasti akan suka." "Gusion, apa kamu pernah dengar tentang anjing penjilat?" Daisy menatapnya dan kata itu baru dia pelajari 2 hari terakhir. Anjing penjilat yang rendah hati, tapi pada akhirnya tidak akan dapat apa-apa. Mengatai orang seperti itu sama saja dengan merendahkan harga diri seseorang, karena orang gitu menjilat dan berusaha untuk menyenangkan orang lain.
Banyak orang saat jatuh cinta mencoba melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan orang yang disukainya. Tapi pihak lain itu tidak menghargai sama sekali dan malah memanfaatkannya. Gusion, Pev, Karina tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya sekarang Daisy masih belajar. Tapi sikap kakaknya barusan memang benar seperti anjing penjilat yang merendahkan diri. Bodoh amat deh, Gusion mendengus dingin, aku katakan padamu. Sebelum nikah kamu bisa kayak gini sama aku, tapi setelah nikah kalau kamu kayak gini lagi, aku akan pukul kamu. Daisy mendengus jijik, kamu mau pukul aku? Ya kalau bisa kalahkan aku, silahkan. Gusion menjadi kesal, dia bahkan tidak bisa mengalahkan wanita ini. Setelah sarapan, Karina pergi kerja di ruang kerjanya. Karena beberapa waktu lalu dia terkena isu meniru Sicilia dan kakak tertuanya dengan tegas memutuskan untuk membantunya mengakhiri kontrak dengan klub komik Genesis. Kemudian Adam menemukan agensi komik 3 terbesar di negara R. Karena statusnya sebagai putri dari keluarga River, sehingga dia mendapatkan perlakuan baik di agensi komik yang baru. Editor yang bertanggung jawab untuknya adalah seorang wanita parubaya yang sangat profesional. Sedangkan untuk penerbitan komiknya, karena dia baru pindah ke agensi baru sehingga harus ditunda sampai liburan musim dingin. Kevin pergi keluar karena punya beberapa hal yang harus dilakukan. Ibu Karina menelepon dan meminta Nyonya Okto yaitu Kalenia dan mengajaknya ke salon. Setelah itu mereka berencana untuk makan snack dan minum teh, belanja atau yang lainnya, untuk melakukan keseharian wanita bangsawan. Baru-baru ini Gusion sangat senang bermain game 5v5 sehingga dia hanya diam di rumah untuk bermain game dan terpaksa mengajak Daisy untuk bermain bersamanya. Meskipun tidak bisa mengalahkan Daisy di kehidupan nyata, tapi setidaknya dia merasa senang karena melihat betapa buruknya Daisy bermain game dan akhirnya Gusion mendapatkan kembali harga dirinya sebagai pria. Daisy, apa yang kamu sukai dari Kevin? Gusion berpura-pura serius. Dia tidak seganteng aku, lebih tua, dia juga tidak sekaya aku. Aku itu romantis dan ramah. Seharusnya kamu suka aku. Tidak, meskipun kamu lebih baik darinya dalam segala hal. Terus kenapa? Aku suka dia dan bukan kamu. Daisy mengangkat dagunya sedikit dengan arogan dan berkata sinis. Gusion berkata, aku lega deh kamu bilang gitu. Meskipun kamu lebih seksi dari Karina dan lebih muda. Tapi Kevin suka adikku. Tapi kenapa kamu masih tidak tahu malu dan tetap di sini? Kevin pasti akan semakin membencimu. Ayo, mau mengajaknya saling mengejek, siapa takut?